Ya, kita masuk ke definisi K3. Nah, kita di sini sama-sama menambah wawasan ya. Jadi biar kita tahu, kita saling sharing, kita menambah wawasan terkait apa sih definisi K3, yaitu ada filosofi. Apa isi dari filosofi itu? Yaitu yang pertama pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Nah, dari tenaga kerja, manusia umumnya baik jasmani maupun rohani. Jadi harus diperhatikan lagi jasmani dan rohaninya. Hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Nah, di sini poin endingnya yaitu masyarakat adil dan sejahtera. Oke, selanjutnya yaitu definisi terkait dengan keilmuan. Apa itu definisi terkait keilmuan? Yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, baik itu kebakaran juga, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Oke, nah ini mungkin nanti ada tindakan-tindakan preventif, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang selanjutnya juga ada pedoman Kemenaker Trans yang berbunyi segala kegiatan untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, untuk adanya upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini nanti mungkin akan kita bahas ada faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nanti akan kita bahas juga. Oke, next. Nah, ini teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya. Apa sih arti dan dari lambang logo K3? Mungkin tadi ada yang pakai, saya lihat tadi. Jadi ya di sini kita sambil menambah pengetahuan. Wah, itu ada itu. Kita menambah pengetahuan. Apa sih arti dari logo K3 itu? Yang pertama, ada tanda palang. Apa artinya? Yaitu mencegah bebas ataupun mencegah penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya ada roda gigi. Nah, roda gigi ini panahnya kurang masuk ke dalam ya. Itu bermakna kesegaran jasmani dan rohani. Jadi di sini pekerja dan juga mungkin pegawai harus segar, jasmani rohaninya juga harus segar ya. Jangan penuh tekanan ibaratnya itu. Yang ketiga ada warna putih, yaitu berarti bersih dan suci. Keempat ada warna hijau, itu ada selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir ada roda gigi, mungkin 11 roda gigi, nah itu tandanya itu berarti berlandaskan di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja. Nah, nanti mungkin ada poin-poin yang akan kita bahas terkait dengan Undang-Undang 1970, nomor 1 tahun 1970. Oke. Apa sih tujuan penerapan K3 di lingkungan kerja? Tujuannya sebenarnya lebih ke mencegah terjadinya kecelakaan. Cuma banyak yang harus kita simpulkan di sini. Yaitu yang pertama, melindungi keselamatan para pekerja dan orang lain dari potensi bahaya di tempat kerja. Jadi kita melindungi pekerja, misal kita bangun rumah, sampingnya ada tetangga, tetangga juga harus aman. Jadi jangan sampai memikirkan rumah kita saja yang dibangun. Yang kedua, ada menjaga kesehatan pekerja, mencegah penyakit akibat kerja. Nah, ini jangan sampai efeknya nanti malah jadi penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Nah, ini mungkin terkait dengan kebisingan. Yang keempat, menjamin agar setiap proses produksi dan sumber produksi dapat dipakai secara aman serta efisien. Yang kelima, mencegah kerugian perusahaan. Yang keenam, memenuhi peraturan dan standar K3 di Indonesia, yaitu nasional ya. Yang ketujuh, melindungi aset lingkungan di perusahaan. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja aman. Nah, sesuai dengan tema kita, membangun budaya K3. Apa sih dasar hukumnya? Jadi di sini K3 itu bergerak ada dasar hukumnya ya, rekan-rekan semua, kawan-kawan semua. Yaitu yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera di pasal 27 ayat
Dua, yaitu berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusiaan. Ya. Dan selanjutnya ada dasar hukum K3 itu. Nah, ini kitab sucinya orang K3. Jadi kitab sucinya orang K3 itu ada di UU nomor 1 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu, ini saya lupa masukin, ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang berisi tentang ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu PP nomor 50 tahun 2012, yaitu berisi tentang SMK 3 atau penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Oke, selanjutnya. Apa sih ruang lingkup? Nah, ruang lingkup di sini K3 yaitu berdasarkan setiap pekerjaan yang berada di darat, permukaan air, bawah air, dan juga di udara, di tanah, itu harus berlandaskan UU nomor 1 tahun 1970. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak isi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 ini ya. Sebenarnya tebal banget. Nanti mungkin kalau yang mengikuti pelatihan bakal dapat kitab sucinya. Mungkin nanti teman-teman webinar yang mau mengikuti pelatihan, monggo bisa chat admin. Nah, ada yang mau ikut pelatihan ini semester berapa semua nih? 7, 5. Wah, yang semester 7 yang mendekati ini. Berarti bisa ngambil pelatihan. Tapi ada syarat khususnya, soalnya ada S1 ya. Harusnya S1 ya. Oke, mungkin nanti tanya-tanya admin. Ya, jadi isinya di sini, tunggu dulu. Isinya di sini ada 11 bab. Tapi kita bahas poin yang utama aja ya. Jadi ada kewajiban pengurus dan juga pembina. Nah, mungkin teman-teman yang semester akhir sudah KP. Pernah mendengar apa itu P2 K3? Pernah? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang belum? Nah, coba saya jelaskan di sini. Mungkin P2K3 juga rekan-rekan webinar pernah mendengar, yaitu panitia pembina keselamatan kesehatan kerja. Nanti akan kita bahas juga di belakang. Jadi di sini tertera apa sih tanggung jawab dari pengusaha ataupun perusahaan itu. Ini poinnya aja ya. Nanti kalau saya jelasin nanti malah jadi materi ini pelatihan ini. Panjang. Oke, selanjutnya. Nah, penerapan SMK 3. Penerapan SMK 3 ini sudah tertera berdasarkan kebijakan nasional. Jadi kebijakan nasional ini lahir dari PP nomor 50 tahun 2012. Apa sih manfaat penerapan SMK 3? Yaitu mengukur pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan K3. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dalam tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK 3. Yang ketiga, mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian serta kekurangan penerapan SMK 3 tersebut. Yang keempat, mengetahui kinerja K3 tersebut, perusahaan tersebut. Kelima, meningkatkan image perusahaan dan daya saing. Keenam, meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tanggap darurat. Nanti akan kita bahas juga di sini. Terhadap K3 sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan terakhir ada mencegah kerugian yang lebih besar. Oke, mungkin nanti akan kita bahas contoh-contohnya ya. Oke. Nah, ini berikut sebenarnya salah satu contoh penerapannya aja ya. Jadi setiap perusahaan yang memperkerjakan setidaknya 100 orang harus memenuhi perundang-undangan yang dimana itu harus ada ahli K3-nya. Nah, jadi perusahaan itu harus mempunyai ahli K3 umum.
Jadi jangan sampai punya 100 pekerja, pekerja tapi nggak punya ahli K3 umum. Wah itu bahaya, nanti bisa kena tindak pidana kalau kena audit ya. Oke, selanjutnya. Kriteria perusahaan tingkat potensi bahaya tinggi yaitu perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan kerja. Wah ini kembali lagi nih teman-teman orang enviro, pencemaran lingkungan kerja. Oke. Apa sih arti dari kata aman? Yaitu sini kondisi yang mana sudah dikendalikan. Jadi suatu kondisi yang sudah dikendalikan. Dan juga apa sih danger atau bahaya? Yaitu merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Jadi sebenarnya lawan kata dari aman. Oke, next. Nah, ini pernah dengar kata insiden dan eksiden? Pernah ya? Ada yang tahu? Jadi sebenarnya dua kata ini hampir mirip ya, cuma artinya berbeda. Insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa. Terjadi kecelakaan, misal ada barang jatuh, cuma tidak ada korban jiwa. Tidak ada kerusakan pada peralatan ataupun mesin, itu nama insiden. Kalau eksiden, itu ada korban jiwa. Yang mana itu merupakan adanya kerugian perusahaan. Nah itu namanya eksiden. Nah, jadi harus kita garis bawahi ya, arti kedua ini berbeda. Walaupun ada den sama ya, eksiden, insiden. Oke. Nah di sini kita bisa lihat faktor penyebab kecelakaan. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kecelakaan yang tadi sudah kita bahas di atas. Ada 3 faktor yaitu berhubungan langsung dengan tenaga kerja, bahan ataupun alat ataupun mesin. Jadi di sini bila mana tenaga kerja ini berhubungan langsung ya, tenaga kerja, mesin, alat. Oh ini habis ya. Ini akan menjadi kesatuan proses produksi. Jadi ada proses produksi di sini. Proses produksi. Ini alat. Dari ketiga faktor ini akan memiliki tingkat risiko yang menghasilkan dari ini keselamatan, dan juga kesehatan. Oh, kebalik, keselamatan dan juga kesehatan. Ini bahan ya. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Jadi dari alat, bahan, terakhir ada lingkungan. Nah, nanti kita akan bahas apa saja. Dan juga ini nanti akan menimbulkan jenis-jenis bahaya. Oke, next. Nah, dari ketiga faktor ini ada namanya proses produksi. Dari proses produksi itu menghasilkan jenis-jenis potensi bahaya. Nah, di sini ada bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Kita bahas satu-satu. Apa sih bahaya fisik? Yaitu bahaya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yang
terkait panas, kebisingan, dan juga getaran. Yang kedua, jenis bahaya kimia, yaitu berhubungan langsung dengan bahan gas ataupun limbah B3. Yang ketiga ada biologi, sini ada bakteri, jamur, ataupun virus. Nah, contoh biologi sini bukan ini aja ya sebenarnya, jadi mungkin ada satwa liar juga. Jadi mungkin teman-teman bekerja di hutan, itu nanti apa sih identifikasi bahayanya, potensi bahayanya apa saja. Nah, nanti teman-teman menilai dan kendalikan. Contohnya misal bekerja di hutan, ada lebah, apa APD yang harus disesuaikan di lapangan? Misal kostum pelindung APD biar nggak tersengat lebah, dan juga adanya pengawasan dari teman-teman supervisor ataupun K3. Nah, itu contohnya. Dan juga ada bahaya ergonomi. Ya, mungkin kalau teman-teman yang di kantor biasanya duduk terus ya, jadi duduk terus, nggak ada ini ya, nggak ada senggangnya untuk istirahat kalau udah asik. Nah, kalau untuk yang di lapangan biasanya bawa material berat ini. Harusnya 50 kilo ataupun 70 kilo itu diangkut berdua, saya mampu, bisa. Tapi ada efeknya, mungkin encok atau apa ya. Ini salah satu contoh aja sih. Oke, selanjutnya psikososial, yaitu tekanan stres. Tekanan stres, fatigue. Nah, kalau mahasiswa biasanya tekanan stres nyusun TA ya kan. Oke, selanjutnya. Ada yang pernah dengar teori domino? Pasti udah pernah lah ya. Teori domino. Sebenarnya teori domino ini banyak generasinya dan juga di sini banyak perubahan. Tapi kita ambil outputnya saja terkait dengan teori domino, yaitu pertama, lemahnya kontrol. Apa sih yang membuat lemahnya kontrol? Yaitu program tidak sesuai standar dan juga tidak sesuai dengan kepatuhan. Ya, contohnya seperti misal teman-teman sudah dibuat SOP, tapi tidak mengikuti SOP yang berjalan, udah dijabarkan oleh perusahaan, udah dibuat. Nah, itu berarti melanggar SOP. Yang kedua ada sebab dasar. Apa faktornya? Ada faktor borongan ataupun faktor kerja. Yang ketiga ada penyebab langsung. Nah, ini tadi sempat dijelasin ya. Apa? Unsafe action, unsafe condition. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Contohnya seperti apa? Wah, ini yang pernah KP berarti pernah nyusun iradisi. Pernah nyusun iradisi? Teman-teman tahu iradisi apa? JSA apa? Untuk mungkin yang peserta webinar yang Zoom pernah tahu? Ya mungkin ya kita di sini menjelaskan sedikit ya. Nanti kita akan paparkan juga terkait dengan iradisi dan juga JSA. Di sini ada penyebab dari tindakan tidak aman. Apa saja contohnya dari tindakan tidak aman itu? Yaitu bekerja tanpa pengawasan. Selain itu, bekerja dengan peralatan yang rusak, yang tidak layak pakai. Kedua, bekerja ceroboh. Jadi bercanda, temannya kerja tapi ngajak bercanda. Nah, itu nanti tindakan tidak aman. Selanjutnya yaitu kondisi tidak aman. Nah, kondisi tidak aman ini sebenarnya lebih ke kondisinya. Misal, bekerja tapi ruang kerjanya berantakan. Nah, apa bahayanya? Misal lagi asik kerja malah tersandung. Iya, terpeleset. Sisa material bekisting yang tidak tertata, ada sisa paku, kena orang. Nah, itu harus kita clearkan dulu. Yang contohnya lagi, dalam kondisi tidak aman yaitu bekerja remang-remang. Dalam arti kata penerangannya kurang. Nah, itu masuk kondisi tidak aman. Oke, selanjutnya ada insiden, yaitu kejadian kontak dengan energi
ataupun bahan dan zat. Adapun kerugiannya yaitu kecelakaan, kerusakan yang tidak diharapkan. Wah, ini poinnya yaitu kerugiannya kecelakaan kerja yang tidak diharapkan. Ya, selanjutnya. Apa itu akibat kecelakaan kerja menurut teori gunung es ini? Mungkin teman-teman pernah mendengar teori gunung es? Pernah ya? Jadi gunung es itu atasnya terlihat gunung, tapi di bawah lebih besar lagi gunungnya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi yang kita alami di setiap pekerjaan itu, yang kita lihat atasnya saja, sedangkan bawahnya nggak kita lihat. Nah, itu bahaya. Apa saja kerugian yang terlihat? Yaitu korban jiwa, korban luka, dan juga biaya pengobatan. Nah, ini poinnya sebenarnya masih aman lah ya. Korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan. Tapi kita harus melihat dari sisi bawahnya, yaitu kerugian yang tidak terlihat. Yaitu ada tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, bila mana keluarganya ditinggalkan, padahal pencari nafkahnya adalah suaminya yang bekerja ini. Nah, yang ketiga ada profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, ini mungkin untuk yang kena, biasanya orang yang cacat. Nah, jadi biasanya ada trauma, mereka tekanan juga. Merusak nama baik perusahaan, nah ini perusahaan juga kalau misal tercoreng namanya nggak bakal kepake. Jangan pakai perusahaan ini, bahaya, banyak korban jiwa terus. Adanya rekrutmen tenaga kerja baru, nah, makan biaya lagi. Biaya melatih pekerja baru, turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti. Dan juga pembangunan fasilitas kembali. Nah, ini contohnya kayak misal kebakaran ataupun gedung runtuh gempa bumi ya. Oke. Selanjutnya. Nah, bisakah kita meramalkan kecelakaan kerja? Bisa? Bisa. Bisa sekali. Kita perhatikan dari bawah. Ini adalah teori piramida kecelakaan. Di sini kita bisa lihat dari bawah itu ada perbuatan atau tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Dari bawah situlah bisa kita melihat potensi-potensi bisa mencapai ke pucuk. Yang kedua yaitu nyaris celaka ataupun nirmis. Nirmis tahu ya, nirmis hampir celaka. Jadi misal teman-teman lewat nih di atas ada pekerjaan, ada palu jatuh, tapi nggak kena. Itu namanya nirmis. Misal teman-teman turun tangga, kepleset, tapi nggak cedera. Itu namanya nirmis juga. Hampir ya, kalau nirmis itu sebenarnya hampir atau nyaris. Selanjutnya, ada kerusakan properti. Naiknya lagi, kecelakaan ringan. Nah, biasanya yang terlapor ini adalah kematian. Biasanya yang dilapor ini cuma kematian. Padahal elemen yang paling penting dibahas adalah isu-isu yang paling harus dibahas adalah perbuatan ataupun kondisi tidak aman. Jadi pada saat teman-teman nanti menjadi HSE itu harus dibahas di rapat. Jujur aja, jangan sampai disembunyi-sembunyikan. Karena ini kuncinya kita harus cari ibaratnya pencegahannya. Jadi jangan sampai di sini rekan-rekan janganlah nanti malah kitanya dikena tegur atau mana. Jangan. Justru ini sebagai masukan agar kita bisa mengupgrade lagi hiradisi. Hiradisi yang kita buat itu nanti kita upgrade lagi ataupun JSA-nya. Jadi kita rubah lagi. Jadi kalau hiradisi itu enggak sampai akhir proyek itu terus enggak. Jadi kita upgrade terus. Minimal ada pekerjaan baru, upgrade semuanya. Jadi jangan sampai malas gitu, jangan. Selanjutnya, 5 prinsip dasar pencegah kecelakaan kerja. Nah, mungkin nanti akan kita bahas juga apa poin-poinnya, contoh-contohnya seperti apa. Yang pertama yaitu menemukan masalah, identifikasi masalah, analisis penilaian resiko, pemilihan alternatif ataupun mengendalikan resiko, implementasi pelaksanaan, dan juga yang terakhir tidak menyimpang dari pelaksanaan.
ini sebenarnya masuk ke dalam Hiradisi ataupun JSA. Penilaian resiko adalah pelaksanaan metode-metode untuk menganalisa tingkat resiko, mempertimbangkan resiko, serta menilai dari tingkat bahayanya itu, dan mengevaluasi apakah sumber bahaya itu dapat dikendalikan secara memadai serta mengambil langkah-langkah yang tepat. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah salah satu penilaian dari tingkat keparahan dan juga tingkat kemungkinan. Nah, ini setiap kita menyusun Hiradisi pasti kita akan menilai apa sih tingkat kemungkinannya, tingkat keparahannya bisa terjadi atau tidak. Nah, di situ kita menilai dan juga kita cegah pengendaliannya seperti apa. Cuma nggak saya tampilkan di sini. Sebenarnya ada warna hijau, oranye, merah ya. Cuma nanti untuk bisa lebih lanjut nanti mengikuti pelatihan di Green Skill lagi nih. Waduh. Ini saya bahas sedikit aja ya, outputnya aja. Hierarki pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Apa itu eliminasi? Yaitu menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti bahan ataupun alat berbahaya menjadi yang lebih aman. Contohnya misal pekerjaan yang berhubungan langsung dengan limbah B3. Limbahnya begitu, misal jangan sampai mencemari lingkungan. Pakailah penggunaan bahan yang tidak mencemari lingkungan. Dan selanjutnya adalah engineering control. Nah, di sini sistem engineering, contohnya seperti di hotel ataupun di ruangan-ruangan di gedung itu biasanya ada detect sensor asap ya. Nah, itu masuk dalam engineering control. Itu masuknya engineering control. Yang kedua contohnya mungkin, nah yang teman-teman di Jogja ini pernah lewat ring road? Jombor. Nah, di situ ada kebetulan ada proyek rekan saya juga di situ. Proyek tol. Nah, kita menggunakan teknik sosro bahu. Pernah dengar teknik sosro bahu? Yang diputar kepalanya tuh ya. Ya, mungkin teman-teman udah pernah melihat FYP-nya, muternya gimana gitu ya, pakai alat. Apa manfaat dari engineering controlnya itu? Yaitu dampaknya biar pengguna jalan umum tidak terganggu. Yang pertama itu. Yang kedua, melindungi dari pengendara umum juga itu. Jadi biar tidak macet. Nah, kalau kita tutup semua, stuck gitu. Jadi ya sama, saya pas proyek Jakarta juga saya pernah nutup itu, tapi kita harus berkoordinasi dengan Disub. Nah, di sini mungkin Disubnya, apalagi di Jogja, pastinya banyak nggak semacet dengan Jakarta ya. Jadi masih aman lah dengan manajemen lalu lintasnya. Yang keempat adalah administrasi kontrol, yaitu membuat SOP. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi ada membuat SOP juga. Jadi sebagai ahli K3 juga membuat SOP juga ya. Yang kedua adanya pelatihan, dan juga sosialisasi. Jadi teman-teman di sini membuat pelatihan juga. Yang kelima yaitu aplikasi APD. Nah, ini sebenarnya pengendalian yang paling terakhir. APD itu sebenarnya pengendalian paling terakhir. Oke, selanjutnya. Langkah penanggulangan kecelakaan kerja menurut ILO. Apa sih ILO itu? ILO atau organisasi, yaitu yang membahas organisasi buruh internasional. Nah, jadi di sini buruh internasional ada, organisasi buruh internasionalnya ada ya. Jadi di sini membahas tentang K3. Apa sih pencegahan, langkah-langkah penanggulangannya? Yaitu ada peraturan perundang-undangan, yaitu yang isinya ketentuan dan syarat K3 mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, teknik, dan teknologi. Penerapan ketentuan dan syarat K3 sejak tahap rekayasa, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3. Dan yang bawahnya adalah standarisasi, jadi ada standar K3 untuk kemajuan pelaksanaan K3 tersebut. Adapun inspeksi dan pemeriksaan, ada riset teknis, medis, psikologi, dan statistik,
Adapun ada pendidikan dan pelatihan, nah yang tadi sudah saya jelaskan. Ada juga pendekatan persuasi. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan persuasi mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan K3. Misal di sebuah proyek ada pekerjaan yang berisiko. Udah bekerja, tapi ternyata pekerjaannya belum induction. Nah, di situ kita harus pendekatan persuasi dengan pekerja tersebut. Jangan dimarahin, jangan dibentak. Karena kalau gitu, setiap orang kan moodnya beda-beda. Dan juga setiap orang punya harga diri. Apalagi pekerja itu dia ibaratnya bekerja ikut mandor. Jadi kita jangan cuma marahin dia aja, bukan marahin ya ibaratnya di sini, menegur. Kita jangan menegur dia aja, tapi menegur juga mandornya ataupun subnya. Nah, itu pun kita kumpulin. Jadi jangan sampai di ruang terbuka kita intervensi ya, jangan. Tapi lebih kita masukkan lagi ke ruangan, kita kasih edukasi terkait apa sih potensi-potensi bahayanya. Jadi biar jangan sampai kita menimbulkan masalah, kita harus cari solusinya. Itu sih intinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu penerapan SMK 3. Apa sih poin-poinnya? Yaitu ada 5 poin penerapan SMK 3 itu. Yaitu pertama kebijakan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat adanya pemantauan dan evaluasi, yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan SMK 3. Apa sih isi-isi dari poin-poin tersebut? Yang pertama yaitu contohnya ada kebijakan. Oke, next. Berikut adalah kebijakan dari Adikarya. Nah, kebetulan sini kami JO dengan HK di proyek saya sebelumnya. Ini salah satu bentuk kebijakan yang kami buat yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, kita tinggal pengaplikasiannya di lapangan. Boleh di zoom dikit. Apa sih isi dari kebijakan K3 itu? Yaitu ada kebijakan stop work authority, yaitu menyetop pekerjaan bila mana pekerjaan itu berbahaya. Itu jadi perusahaan sudah aware, jadi udah menyetujui bahwasannya setiap ada pekerjaan yang bahaya wajib di stop. Yang kedua ada kebijakan mutu dan K3L. Nah, terkait mutu. Jadi mutu ini termasuk quality ya. Selanjutnya adalah kebijakan obat-obatan dan alkohol. Ya, mungkin dan pekerja jangan sampai bekerja dalam pengaruh obat-obatan dan juga alkohol, sangat berbahaya. Nah, ini biasanya kita sosialisasikan pada saat SMT ataupun kegiatan TBM dan MRM. MRM biasanya per seminggu sekali. Selanjutnya ada kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Oke. Dan terakhir adalah kebijakan sistem manajemen anti penyuapan. Oke, next. Nah, ini contoh dari ini apa nih? Oh ya, ini ada IADL. Apa itu IADL? Ada yang tahu IADL? Mungkin teman-teman yang udah pernah KP pernah dengar apa itu IADL? Pernah dengar IADL? Ini saya sampai belakang ya. Panas depan sana. Ini kita sersan aja ya, sersan, serius tapi santai. Wah, ini biasanya saya di proyek pakai istilah sersan, serius tapi santai. Jadi biar kita saling ini ya, biar suasananya cair. IADL adalah identifikasi aspek dampak lingkungan. Mungkin teman-teman yang pernah KP pasti pernah melihat dokumen ini. Pernah melihat? Belum pernah ditunjukin atau gimana? Oh, belum KP. Ya, besok mungkin pada saat KP tanyakan ke perusahaannya, sudah buat IADL belum? Jadi bukan hiradisi aja yang kita buat. Ada IADL. Iya. Jadi di sini IADL tuh sama sebenarnya kayak hiradisi ya. Ada penilaian-penilaian resikonya. Oke, selanjutnya. Ini apa ini? Oh, ini program dari
schedule K3. Oh, ini masih kelihatan nggak ini? Boleh di zoom. Sebenarnya banyak, ini ada beberapa halaman sebenarnya, cuma saya tampilkan depannya aja. Banyak banget. Jadi tugas teman-teman semua itu banyak besok kalau menjadi K3. Jadi bukan cuma duduk-duduk nyantai-nyantai sebagai hiasan di perusahaan, bukan ya. Jadi di sini tugasnya adalah memikirkan besoknya mau ngapain lagi, besoknya ngapain. Tapi nggak hari itu, kita buat secara detailnya. Jadi ada waktu time to time ya. Jadi nggak langsung dadakan. Ada tanggal pelaksanaannya. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah pelaksanaan. Nah, ini contohnya tadi, mungkin pada mendengar P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini tugas sebagai ahli K3 adalah sebagai sekretaris. Di situ adalah memberikan masukan dan juga saran kepada perusahaan. Jadi kalau misal rekan-rekan nanti bekerja sebagai safety officer, itu harus memberikan saran dan masukan aja. Jangan cuma memberi masalah aja. Pak, bekerja di lapangan ini bandel lah. Jangan. Harus cari solusinya. Jangan cuma menekan perusahaan aja. Harus nyari solusinya. Oke. Jadi P2K3. Oh, balik lagi ya. Oke. Setelah itu, untuk pelaporan P2K3 ini dilaksanakan per triwulan. Ini kita laporkan. Jadi P2K3 itu adalah sistem yang dibuat oleh ibaratnya dari Kemenaker. Jadi kita harus melaporkan laporan P2K3 ini ke Disnaker. Kalau sekarang ya Disnaker, provinsi. Sekarang zamannya teknologi udah modern ya, jadi pelaporannya online. Kalau dulu zamannya saya masih datang ke Disnaker. Jadi kita yang datang boyongan, nyerahin laporan. Jadi laporannya per triwulan. Apa saja isi laporannya? Yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan K3. Oke, selanjutnya ada safety induction. Jadi sebelum bekerja mungkin safety induction. Nah, seperti ini. Dan juga ada TBM. TBM kita lakukan di 2 waktu pekerjaan, yaitu di pagi hari dan juga malam hari. Apalagi dengan pekerjaan yang berisiko tinggi, yaitu pekerjaan high risk, tidak bosan-bosannya. Kalau siang pun harus TBM, TBM dulu. Jadi pekerjaan yang berisiko tinggi harus TBM dulu. Jadi jangan selalu menganggap remeh. Ya, misal pekerjaannya udah terbiasa nih, kita lihat, Pak pengalamannya apa di ini? Oh udah biasa, jangan. Tapi kita harus tetap laksanakan TBM. Jadi biar saling mengingatkan satu sama lain. Berikut ada kegiatan SMT yang dilakukan seminggu sekali. Safety SMT ini seperti safety morning talk apa ya, yang dilakukan setiap minggu sekali. Oke, selanjutnya. Apa ini? Ada kegiatan safety meeting. Nah, kegiatan safety meeting ini dilaksanakan per bulan. Kalau saya per bulan sekali. Ini biasanya teman-teman K3 yang di lapangan kita kumpulkan semua, kita tanya ada isu-isu internal atau eksternal. Nah, dari situlah terkumpul masalah-masalah. Tapi jangan cuma masalah aja. Di situ kita bahas apa yang harus kita selesaikan dan harus kita kendalikan. Biasanya untuk safety meeting ini kalau di saya biasanya ada pelaporan bulanan juga. Pelaporan bulanan ini biasa di kantor pusat dan juga kalau untuk yang proyek jauh ada Zoom meeting ya. Dan juga ada program kesehatan. Nah, di sini ada pemeriksaan kesehatan khususnya pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, ini lupa masukin. Jadi kebetulan ada pekerjaan confined space. Pernah mendengar pekerjaan confined space? Ruang terbatas. Jadi pekerjaan yang berada di ruang terbatas. Nah, itu harus juga cek kesehatan. Dicek kesehatannya. Yang di bawah itu ada pre-checklist. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi sebelum mulai aktivitas ruang terbatas, itu harus kita cek dulu menggunakan gas detektor. Apa aman atau tidaknya? Jadi sebelum masuk, itu harus kita tes dulu menggunakan alat gas detektor. Yang di atas ada 2 papan nama. Ini saya tampilkan cuma 1 aja.
Papan informasinya ini berisi tentang kandungannya berapa, aman atau tidak. Dan juga di papan informasi selanjutnya yaitu yang satunya terkait dengan informasi pekerja. Adakah pekerja yang di dalam? Adakah pekerja yang keluar? Nah, jadi kita bisa lihat pekerja yang di dalam itu, oh berapa orang. Pekerja yang di luar itu ada. Biasanya dapat tugasnya sendiri. Dan juga ada pengecekan genset, webbing sling, dan juga alat-alat kerja lainnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh, yaitu ada kegiatan pelatihan. Di sini ada pelatihan untuk tanggap darurat pekerjaan convent base, dan juga pertolongan pertama, pelatihan pertolongan pertama. Ada pelatihan pemadaman api. Ini biasanya kalau kita pelatihan gini, ini juga harus orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan. Jadi kalau misal ngisi materi gini, harus sesuai dengan kelasnya juga ya. Dan juga ada pelatihan untuk traffic management. Jadi teman-teman yang berhubungan langsung dengan pekerjaan jalan, itu nanti kita berhubungan langsung dengan polisi. Nah, di situ kita mengadakan pelatihan traffic management. Selanjutnya ada kegiatan merefresh. Jadi kalau di saya itu biasanya pekerjanya berapa bulan kita refresh lagi pekerja. Semua pekerja kumpulin, kita refresh lagi. Jadi sebenarnya seperti kayak safety induction. Biar kita saling mengingatkan, mengulas kembali apa saja poin-poin bahayanya, apa saja yang harus dikendalikan, bapak-bapak harus apa biar aman, kerja aman gitu. Yang selanjutnya ada pengujian lingkungan. Nah, ini sebagai teknik lingkungan ini juga ada pengujian lingkungannya ya. Iya. Biasanya kita juga di sini selain itu membuat rencana manajemen pengolahan dan juga pemantauan lingkungan. Jadi di kami ini ada rencana manajemen lalu lintas, ada manajemen pengolahan dan juga pemantauan lingkungan. Ada juga RK3L. Teman-teman mungkin udah tahu lah apa RK3L ya, atau safety plan lah, safety plan. Pernah dengar kata safety plan? Pernah? Nah, jadi safety plan. Safety plan itu isinya tuh macam-macam banyak. Jadi ada banyak pokoknya. Nanti kalau misal mau nyusun safety plan itu berarti harus AK3 umum dulu. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa pelaksanaan dari kegiatan traffic management di malam hari maupun di pagi hari. Dan juga program 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rajin, dan rawat. Nah, ini pagar aja kita bersihin nih, biar mengkilat. Oke, selanjutnya. Ada kegiatan inspeksi. Nah, kegiatan inspeksi ini biasanya kita lakukan sebelum alat itu dipakai. Jadi pada saat mungkin alat itu mau dipakai, harus kita cek dulu. Alat yang baru kita cek. Dan juga alat yang sudah di proyek kita cek lagi. Yang maksudnya udah diinspeksi, kita cek secara berkala. Yaitu mungkin ada seminggu, sebulan, tergantung itu alatnya apa. Sebagai pesawat angkat-angkut atau perkakas saja. Kalau untuk angkat-angkut biasanya sebulan sekali. Tapi untuk checklist hariannya itu ada juga. Jadi enggak sebulan gitu enggak, tapi ada checklist, nah kita tempel di alat itu. Operatornya siapa? CEO-nya ada enggak? Jadi kita CEO itu apa ya? CEO itu SIM. Jadi CEO itu SIM. Kalau SIA itu STNK-nya. SIA itu surat izin alat. Jadi oh ya biar tahu ya, SIA CEO. Jadi sedikit aja mengulas lagi, SIA CEO itu ibaratnya kayak SIM dan STNK. Nanti kita tempel juga di alat. Jadi biar konsultan ataupun owner tuh melihat bahwasannya alat ini sudah diinspeksi. Kalau alat ini belum ditempel berarti belum diinspeksi.
Itu aja intinya. Oke, dan juga ada kegiatan Joint Safety Patrol. Kalau Joint Safety Patrol ini sebenarnya kayak kita patroli bersama, patroli bareng dengan owner maupun konsultan. Nah, kalau di sini saya sebagai Menkon, biasanya saya ajak subnya juga. Jadi misal area kerjanya itu punyanya subnya kita hadirkan juga. Jadi biar tahu apa sih temuan-temuan defect pada saat safety patrol itu. Jadi biar langsung close. Ini salah satu contohnya ya. Oke, next. Nah, berikut adalah salah satu kegiatan audit. Selain audit itu kita di dalam ruangan, di mana kita di situ ada sesi untuk tanya jawabnya. Setelah itu ada kita kegiatan observasi di lapangan. Jadi setelah dia mengobservasi data-data dokumen kita, itu lanjutnya akan inspeksi ke lapangan. Jadi jangan cuma dokumen aja yang bagus, tapi di lapangan juga harus sesuai dengan yang di dokumen. Nah, karena di sini kita di ADI sendiri itu sudah memakai teknologi dan juga aplikasi, ada single number, Sika, Clodia. Nah, data-data semua kita simpan di dalam situ. Jadi nggak memakai dokumen. Kalau zaman dulu audit harus boyongan, bawa keluar berkas-berkas. Sekarang tidak. Cukup klik, muncul. Karena disitulah pelaporan bulanan kita, mingguan kita ada. Jadi semua sudah terdetek. Nah, ini salah satu kegiatannya, inspeksi ke lapangan. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah audit, ada kegiatan manajemen waktu. Nah, ini untuk meninjau apa sih kemarin teman-teman audit itu udah selesai belum? Dia mengecek kembali, apakah temuan itu sudah close belum? Nah, ini namanya kegiatan manajemen waktu. Jadi manajemen, nah ini tingkatnya dari departemen. Ini dicek secara langsung, baik pun dari owner ataupun konsultan itu ikut serta juga dalam manajemen waktu. Oke, selanjutnya. Oh, selesai. Mungkin itu saja, dan juga yang terakhir mungkin terkait dengan pelatihan ini. Mungkin ada acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya untuk pelatihan. Ini saya buka informasi saja, mungkin untuk yang pendaftar 10 pertama. 10 pertama, baik yang di Zoom maupun yang di sini, itu nanti kena diskon 500.000. Oke, nanti untuk 10 pendaftar pertama, mungkin yang ikut pelatihan. Oke. Nanti yang 10 orang pertama yang mengikuti pelatihan mendapatkan diskon menarik dari Green Skill. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Soalnya orang lapangan jadi agak sedikit intervensi. Jadi sebenarnya tugasnya dari safety itu mengintervensi. Ngepres ibaratnya, mengepres orang biar mematuhi apa itu K3. Nah, itu aja sih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.